Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan biasanya Bro Ayung itu nanti yang akan berbagi kisahnya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Sebentar lagi Lebaran gitu ya. Betul. Ini kita tag-nya malam, jadi ada kopi di sini. Dan ya nggak usah pakai lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Biru. Lagi-lagi sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor ya, Pi, ya. Ya. Ada cerita apa Bro Ayung? Ya, nggak usah ditanyain, langsung cerita aja sih. Ya, tergantungan banget. Terserah mau cerita mau enggak, bebas pokoknya. Oke. Ini ada cerita dari Mbak Ara di Surabaya, menceritakan sebuah kisah horor ya, tentunya yang dialami oleh ibunya dulu, Bi. Jadi ibunya itu namanya Ayu. Nah, dari kecil itu ia mengalami kehidupan yang pahit begitu ya. Saat usia kecil 5 tahun bapaknya pisah sama ibunya. Dan nggak pernah kembali lagi sampai dia gede gitu, nggak pernah balik lagi, entah nengokin, entah segala macam lah, itu nggak pernah kembali. Terus akhirnya dia itu hidup berdua sama ibunya itu ya kerja apa aja lah untuk menghidupi mereka berdua. Terus ketika usia 9 tahun Ayu itu pernah meninggal atau karena pernah berarti kan hidup lagi ya, jadi pernah mati suri selama 2 jam. Dan itu karena memang nggak ada keluarga banyak ya, sempat udah mau diurusin, udah ramai orang, kemudian tak tahu bangun, tempat bikin gempar juga. Dan setelah saat itu akhirnya Ayu itu lebih sering dipanggil Suri, bukan nama Ayu begitu. Apa hubungannya mati suri sama ibu suri? Mati suri apa ibu suri? Biasanya kalau ibu suri sementara gitu, mungkin mati suri kan sementara ya. Emang ibu suri sementara gitu ya? Ada ibu selamanya ya, Biar. Apa hubungannya kita nanti terisik di belakang, Bi. Kalau enggak ya kata suri itu artinya apa belum tahu sih, belum dicek. Nggak jelas mungkin, mati nggak jelas gitu. Nah, sebelumnya belum mati sih orang mati suri. Orang seperti hanya ungkapan mungkin ya, Bi, ya. Nah, kemudian setelah itu Ayu itu sering disebut sama tetangga, bahkan ibunya juga ikutan manggilnya Suri karena telah mati suri gitu ya, setelah mati suri. Namun setelah mati suri bukannya nggak ada pengaruh sih, impact dalam kehidupannya terus jadi bahagia, jadi emaknya kaya, enggak. Jadi sakti gitu ya. Biasanya kan begitu. Enggak, biasa aja, bahkan nggak pernah ngelihat yang goib-goib lah seperti itu. Kemudian penderitaan berlanjut, emaknya di usia 12 tahun si Suri tadi atau Ayu, emaknya sakit, kemudian meninggal juga, Bi. Lalu Suri itu dipupuh anak atau diambil anak lah ya sama seorang saudara itu, tapi saudara yang mana yang nggak tahu, wong saat itu masih kecil ya. Yang jelas keluarga lumayan mapan. Nah, dari situlah diambil sama keluarga tersebut, namanya kemudian diganti dari Ayu Suri, pokoknya buang sebel, diganti namanya menjadi Diana, Bi. Nah, saat itu dia kayak terlahir kembali, bahagia sekali kan, punya keluarga yang lengkap, ada kakak-kakak, yayu-yayu, ada orang tua, terus namanya ganti Diana. Nah, tapi ternyata pas dijalanin, dia itu bukannya bahagia, bukannya dapat perlindungan dan kasih sayang keluarga, malahan lebih kayak pembantu. Apalagi udah gede segitu ya, jadi suruh nyuci, suruh nyapu, kayak pekerjaan rumah itu nggak ada habis-habisnya. Bahkan yayu-yayunya juga nggak pernah nganggap adek, dia tuh selalu ngomongnya yang dibully-bully terus lah tiap hari seperti itu. Tapi memang seringnya tuh dibelain sama bapak. Tapi wong bapak jarang di rumah ya, lebih banyak penderitanya lah seperti itu. Akhirnya tahun berganti, kayak gitu terus dilakukan. Bagi si Diana itu nggak apa-apa wis, yang penting saya punya keluarga walaupun susah menderita kayak gini, hitung-hitung saya itu balas budi, wong saya disekolahkan, dikasih makan. Lagian pernah pergi dari rumah juga diancam macam-macam sama ibunya, sama ibu tirinya, sama saudara-saudaranya. Nah, tahun berlalu hingga dia itu usia 20 tahun ketemu sama seseorang pria, itu namanya Tony, Bi. Nah, saling jatuh cinta. Tapi ketika jalan bareng juga nggak pernah dia ngomong dulu saya pernah begini-begini, saya menderita, enggak lah, fine-fine aja seperti itu. Kemudian menikah, mereka itu menikah.
Tony juga punya keluarga baik-baik, keluarga gede, itu di pandangannya si tadi ya Diana. Terus diboyong ke rumahnya si Tony. Akhirnya buat si Diana kan, saya berarti lepas dari semua yang kemarin-kemarin, masa lalu yang nggak baik. Saya punya keluarga baru, punya suami yang baik, tapi ternyata itu cuman awal-awal. Walaupun pertamanya sih, orang tua sayang banget, bisa kayak anak sendiri, walaupun mantu rasanya kayak anak sendiri lah, dieman, dimanjakan lah, seperti itu. Di keluarga tersebut nggak boleh megang yang berat-berat, ya nyapu, nyuci masih sering lah. Cuman begini, dari sikap baiknya orang tua, terus kakak-kakaknya Tony yang sering datang ke rumah, itu kadang siang sama malam beda, Bi. Kalau siang itu, yayu-yayunya itu kalau bahasa sini gerapiat, sering nyapa, sering tanya-tanya macam-macam. Tapi kalau malam mereka datang itu kayak sosok yang berbeda, dan yang buat dia itu bertanya-tanya sebenarnya mereka lagi mau ngapain sih gitu ya. Kalau malam suami istri, yayunya itu ada 3. Mereka mesti datang suami istri, jamnya itu lewat jam 10 malam, terus pakainya hitam-hitam semua, Bi. Terus kalau udah datang ke rumah, meskipun misalnya tadi Diana masih melek, itu sikapnya itu dingin banget, kayak orang lagi genting, penting, lagi mau ngapain lah, seperti itu. Dan ada kebiasaan ya perempuan, nggak cuman Diana mungkin ya, umum saya juga kalau malam sering bangun terus buang air kecil, tidur lagi, seperti itu. Semenjak di keluarga tersebut, dia itu walaupun udah pipisnya kayak apa, mau melek nggak bisa selama di rumah tersebut gitu loh. Jadi kalau udah merem ya merem nyampe pagi, seperti itu, Bi. Nah, walaupun kecurigaan itu sebenarnya mereka tuh pada ngapain, pakaian hitam-hitam, nggak pada tegur sapa, paling ngumpul sebentar terus nanti hilang, tahu-tahu pagi udah nggak ada lah, seperti itu. Nah, satu malam Mbak Diana tersebut ya, dia itu nggak bisa nahan pipis sama sekali karena memang udah kebelet banget, tengah malam, sekitar tengah malam jam 1 atau jam 12 malam, dia itu nggak bisa nahan pipis, dan lagi-lagi mata itu nggak bisa dibuka saking beratnya. Kalau kata orang dulu kayak disirep, bener-bener nggak bisa melek, susah banget, badan juga pada sakit. Dia tuh akhirnya maksain bangun, kalau nggak bisa rembes di kasur kan malu, masa ngompol begitu kan. Akhirnya dia tuh berusaha keras untuk bangun, sempoyongan pegangan tembok gitu. Dia melihat, kok nggak ada suami saya di kamar, berarti kan saya tidur sendirian. Itu sempat malam itu sempat dia tahu keluarganya itu yang itu pada datang pakai pakaian hitam. Aduh, jangan-jangan Mas Tony ikut-ikutan kayak mereka, pakai pakaian hitam juga, terus entah kemana gitu kan. Nah, akhirnya dia tuh berusaha keras, ya niatnya mau pipis, terus sembari nyari suaminya di mana gitu kan. Pas udah keluar kamar, loh, kok ruangan dimatiin kayak gini, mati semua, di luar kamar itu mati semua. Dia tuh mau ngomong, Mas Tony, takutnya memang Tony sama mereka dan nggak mau saya tahu kalau lampu saya nyalain, takutnya emang ini sengaja dimatiin. Aduh, nanti mereka marah. Akhirnya campur antara belat pipis sama penasaran, Bi. Dia itu sempat ke depan, ruang depan juga sepi, tapi pekakasnya mereka itu ya ada. Berarti masih di rumah ini, tapi nggak ada suara apapun. Ketika dia itu balik lagi ngelewatin kamarnya sendiri dalam gelap, terus dia itu lagi ngantuk, pipis ya udah mulai samar karena udah mulai takut kan, ini mereka lagi ngapain. Dia tuh dengar suara ting ting ting, kayak bukan tukang bakso, seperti besi yang ditabokin begitu sama benda keras juga, ting ting, tapi suaranya itu di belakang jauh, terus kayak di bawah gitu, kayak di bawah jauh lah. Dia semakin penasaran, dan saat itu rasa pipisnya udah mulai hilang, adanya rasa takut, khawatir, ini suara apa sih kok tang ting tang ting. Itu kayak metronom mungkin ya, jadi segitu, jedanya segitu persis. Enggak metronom, karputala. Karputala. Ya, metronom tak 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 ya. Kalau enggak natit betul kayak karputala. Begini asli pelajaran fisika dulu ini. Nah, terus kok suaranya tangting apa gitu kan. Dia ngelewatin kamar yang kosong lainnya. Nyatanya yayu-yayunya juga nggak tidur. Berarti selama ini kalau malam mereka itu ngelakuin sesuatu, bukan tidur. Tahajud kali. Iya kan, itu prasangka, mungkin tahajud, mungkin seperti itu. Akhirnya itu ke belakang, makin ke belakang, bukan cuman suara karputala,
suara tangting-tangting, cuman mulai terdengar suara itu, ada suara orang ngomong, ada suara teriakan, tangis, campur-campur gitu loh. Tapi di mana, di arah belakang, tapi kayak jauh gitulah. Akhirnya semakin dia dengar suara tersebut, makin kencang, semakin takut. Rasa pipis sudah hilang, adanya takut semuanya. Dan Mas Tony itu jangan-jangan bareng sama mereka lagi di apa atau ngapain, Latihan teater gitu. latihan teater mungkin. Akhirnya benar, pas ke belakang ternyata ada layar gede teater. Hari apa ini? Tapi begini. Bukan, Bi. Ternyata makin ke belakang itu semakin ting ting, semakin ada suara itu ngomong orang kayak baca mantra, bukan juga suara bahasa Jawa, bukan juga bahasa Indonesia, entah bahasa apalah. Itu nanti ada yang ketawa, ada yang nangis, kayak ada yang lagi disakiti lah, seperti itu. Oh, Apa itu, Bi, berarti? Ya, kita tebak dulu. acara itu Apa ya, Bi? kalau di Pramuka itu Oh, renungan suci. renungan malam. Renungan malam. Oh, itu nggak ada suara. Dulu saya takut banget, walaupun kayaknya nggak mungkin di sini itu ada. Itu lagi latihan serigala. pramuka Iya, berarti. pramuka renungan suci. Tapi saya kan pada nangis. Cerita lagi ya, Bi. Kita lagi. Nah, itu pas ke belakang, makin gak ada rasa pipis sama sekali, yang ada cuma ketakutan. Nah, itu mendekati dapur, mendekati pintu dapur, antara dapur kamar mandi situlah ya. Dia itu ada suara tangting-tangting masih, dan makin jelas itu suara ada orang nangis, ada orang teriak, ada orang ketawa campur aduk. Itu kayak ada pendar cahaya kecil-kecil itu dari bawah. Loh, ini sinar apa ya dalam gelap itu, Bi? Akhirnya dia makin lalu lah saya penasaran, pokoknya penasaran banget, ke belakang sambil takut. Dia sempat astagfirullahaladzim, loh kok di sini ada pintu, ada bolongan begitu ya. Basement itu. Iya, itu namanya basement ya, Bi, ya. Ya Ruang bawah gampangnya tanah. ruang bawah tanah. Underground. Underground ternyata artinya bawah tanah Bawah ya, Bi, ya. tanah, iya. Belum kepikiran sampai sekarang. namanya Belumbang. underground. Ruangan belumbang. 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 Benar, belumbang. Kalau sini namanya belumbang, teman-teman. Kalau underground berarti Enggak pecah belumbang buat buang sampah. buat sampah. Enggak juga. Itu basement. Basement, benar. Kenapa kesana-sana ya, Bi? Nah, kemudian ya udah. Jarang di Indonesia rumah ada basement. Iya, itu pasti untuk tujuan tertentu, mungkin bunker, Bi. Bunker bisa jadi. Loh, kok di sini ada ruang bawah tanah? Dia lihat di situ kotak. Terus ke bawah sempat ngelihat kayak semacam lilin lampu di bawah, tapi ketika dia mendekati itu nggak ada suara orang rame-rame lagi, nggak ada suara tangting-tangting, kayak mereka tahu gitu loh, ada si Mbak Diana di atas. Aduh, udah tanggung, ngelihat ke bawah itu sempat lihat tangganya itu bukan miring, tapi kayak tangga besi yang vertikal gitu loh. Aduh, ini pada ngapain? Dia mau ngomong Mas Tony, tapi takut nanti Mas Tony terlibat sama mereka. Buru-buru udah nggak pengen pipis, Bi, pokoknya nggak pengen pipis. Dia balik lagi ke depan, ya wong, tapi mata tetap masih berat, badan sakit semua. Tuh langsung balik lagi ke kamar, tung reban bukan selimut. Ini mereka lagi ngapain? Tuh nggak kedengeran suara apapun, sampai akhirnya berapa lama dia itu nggak bisa ngitung lah ya, berapa lama itu dengar suara kendaraan di depan. Sempat ada suara pintu juga, mungkin pada pulang. Nah, ketika dia itu pintu kayak ada yang dorong, ini mesti Mas Tony. Dia itu ngintip dari selimut. Aduh, cilaka, Mas Tony juga pakainya hitam-hitam. Dia juga bocah underground ternyata, bro. Iya, lagi metal-metalan itu. Metal-metalan di bawah. Aduh, Mas Tony juga terlibat. Dia ngintip begitu. Aduh, gerakannya itu kayak bocah tenang banget, dan aku udah biasa ngelakuin ini. Ganti baju, dinemparin, terus habis itu ditekan kecil banget, disembunyikan kayak di pojokan tertentu lah, seperti itu, dimasukin kantong, kayak semacam supaya Diana itu nggak tahu gitu loh. Wis kan, akhirnya sampai pagi menjelang, benar dia bangun agak telat, emaknya itu manggil-manggil, Diana ini kamu nggak bikin sarapan, dan lain-lain seperti itu. Kayaknya nggak terjadi apapun. Terus dia mau tanya ke suaminya juga nggak berani, mau tanya sama mertua juga nggak berani. Tapi aku tahu mereka itu sepertinya tahu, kalau aku tahu semalam itu terjadi sesuatu. Saya ngelihat seperti itu. Dia udah mulai khawatir kan, akhirnya nungguin malam rasanya lama banget. Tapi kejadian siang itu ya biasa, ya semua itu sempurna lah seperti itu. Ketika malam hari tiba, lagi-lagi dia tuh ngantuk berat banget setelah ngobrol-ngobrol sama suami ya. Tapi nggak ada saudara-saudara yang datang. Seingat dia tuh nggak ada saudara yang datang. Terus kemudian dia itu benar-benar ngantuk banget. Nah, sama
kayak pengen pipis lagi malamnya. Rambus banget tuh pokoknya mau pipis banget ya, malam itu mau pipis. Lagi-lagi dilawan bukan karena harus pipis banget, tapi penasaran malam kemarin itu jangan-jangan malam ini juga sama gitu kan. Nah, ketika dia bangun, suaminya juga nggak ada, lagi-lagi suaminya nggak ada. Terus kali ini dia lebih kuat, nggak merinding kayak kemarin. Ini kata merinding ya, baru ada ya dia. Nggak semerinding kayak kemarin, dikuat-kuatin, nahan pipis juga, keluar dari kamar sama. Ternyata di luar itu dimatiin lampunya. Ngirit mungkin, ngirit anu listrik ya, ya positif aja mikir. Positif aja lah kan, bagiannya ngapain sih, positif aja dia. Aduh, kok dimatiin lagi ini. Terus tapi nggak ada suara tangting kayak kemarin, nggak ada teriakan, nggak ada orang teater gitu loh. Dia ke belakang mau nyalain lampu juga nggak berani. Ketika dia nuntasin hajat ke kamar mandi tok yang hidup di situ. Dia beres-beres, ketika keluar dari kamar mandi mau ke depan lagi, ketemu bapak mertua pegang lilin, bener-bener lilin tapi warna merah, kecil lah, pakainya kayak godi-godi kayak gitu, hitam, pakai hitam. Terus kamu pikir kita nggak tahu, ngomong seperti itu bapaknya dengan nada yang santai banget gitu. Ada, Pak, maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Dia mundur-mundur kayak mau melarikan diri dari bapaknya. Terus akhirnya ke depan itu mau ke kamar. Nah, pas di dekat kamar ternyata ada ibunya, sama pakainya juga kayak gitu, pegang lilin juga. Black metal gitu. Iya mungkin seperti itu, mungkin ya, ya. Mungkin. Saya juga nggak tahu, itu hanya ceritanya Mbak Diana kan. Terus ngomong, kamu nanti juga jadi bagian kami. Kamu nanti jadi bagian kami, katanya seperti itu. Bu, maksudnya ini apa Bu? Saya nggak lihat apa-apa. Masuk, digituin. Untuk pertama kalinya jadi mantu itu kasar ibunya. Pas dia masuk kamar, ternyata posisi suaminya udah cuman ngelonjor, matanya udah kelap-kelip, kayak orang diikat tapi nggak ada ikatannya, kaku, bener-bener kaku. Sampai, Mas, kamu kenapa? Itu nggak ada gerakan apapun dari suaminya, cuman matanya kelap-kelip. Dia tuh doa sebisanya, terus ngomong gini. Nah, pas suami itu bisa ngomong, dia cuma ngomong, kamu kalau bisa pergi sekarang, katanya seperti itu. Maksudnya apa? Itu akhirnya dia bisa ngerakin tangan sampai didorong-dorong, kamu pergi dari sini, udah biarin saya, kamu pergi sejauh-jauhnya dari sini. Tapi kan masa suaminya mau ditinggal kan? Dia tuh, enggak Mas, aku mau di sini sama kamu. Nah, itu dia di belakang kamu. Pas dia ngeliat ke belakang, mungkin di antara lemari itu ada sosok yang cuma hitam kayak sosok orang tapi gede tinggi, mentok sama Eternit lah seperti itu. Dia saking takutnya mundur sampai ke balang, kelempar itu keluar kamar. Pas keluar kamar, ruangan gelap, ternyata di situ banyak, posisinya itu semacam kayak ya digelap tapi masih ada gambar orang hitam-hitam begitu, dan ada lilin-lilin yang dipegang sama mereka. Terus selamat ulang tahun. Iya, gitu. Ternyata selamat ulang tahun dia. Nah, kayak gitu kan. Makasih banget nih, kayak gitu kan. Enggak, itu takut, serem banget. Ini kan biar enggak terlalu serem kan. Akhirnya enggak ada suara apapun, adanya suara ting ting kayak gitu, kayak orang jualan bakso. Tapi yang megang siapa enggak tahu. Itu dia itu kader mau ke sini ada orang. Ya kemarin itu kalau dihitung saudaranya cuma segitu. Ini perasaan banyak banget. Mau ke sini ya mentuk, ke sini mentuk. Akhirnya itu dia kayak rasanya ada suara gini, ikut sama bapak itu. Dia nengok ke arah kanan, ada bapak-bapak pakai peci tapi pakai baju apa ya, kayak baju batik lah. Aku kenal ini orang ini, kayak ini aku kenal. Sini, bapak itu ngaweh tapi matanya nggak ngeliat, mukanya nggak ngeliat ke dia. Sini keluar. Dia itu akhirnya karena memang kesusahan, di belakangnya kayak diudak-udak, ada suara Tony. Dia teriak-teriak, pergi sana. Nah, dia tuh perasaan itu buka pintu depan. Dia tuh seakan-akan buka pintu depan lah, kerasa buka pintu depan, ngikutin bapak itu udah duluan. Nah, kayak bapak itu nyelos pintu, padahal mungkin perasaannya doang. Akhirnya dia buka pintu, tek, itu posisinya langsung lep. Dia nggak ingat apa-apa. Adanya itu kayak di sebuah desa tertentu lah, tapi dia nggak pangling di mana ini, dan yang bawa pergi itu ternyata bapak angkatnya. Dia kenal pakaiannya apa, tapi pas balik badan, ya Allah ternyata bapak, Pak ini aku kenapa, kok aku ngalamin seperti ini. Udah kamu tenang aja,
bapak kamu dulu udah nggak manatin, suruh jagain kamu, katanya seperti itu. Jadi bapaknya si Diana dulu sama bapak angkatnya lah, taruhlah namanya Tarmin, mereka itu dulu kawan akrab, dulu sering ritual-ritual macam-macam, termasuk sama keluarganya itu dulu. Ya kayak ceritanya pas lah. Dan dia baru ingat, kamu coba ketika kamu mati suri, apa yang kamu rasakan dulu, diingat-ingat. Itu kayak situasi udah aman lah. Iya, ternyata dia bilang, aku lagi mati suri bukan kayak orang-orang dicanggih malaikat di alam kubur enggak, tapi kayak ada orang, saya dibawa, terus ada orang pakai pakaian hitam-hitam semua, bawa lilin. Saya baru ingat, Pak. Iya, emang kita itu dulu sama mereka, cuman kita keluar, cuman mereka ya ada atasan kita ngomong, nanti tetap keturunan kamu kita ambil juga, bakalan direkrut seperti itu. Akhirnya ya dari itu semua pelan-pelan Nabi ketemu sama ini, terus ditemukan sama bapaknya, dibawa ke Jombang sana. Oke, apa kayak semacam diruqyah lah seperti itu. Akhirnya selesai, dan dengar kabar beberapa bulan kemudian si Tony katanya meninggal. Nah itu menikah lagi. Nah itu kan makanya suami pertama, sekarang sih udah suami yang kedua. Berarti yang nyeritain itu dari suami yang kedua, seperti itu. Ceritanya nggak panjang dan menjadi misteri, nggak pernah diceritain itu ritual apa atau apa, sampai sekarang itu nggak pernah diceritain. Itu aja. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Cerita judulnya Selamat Ulang Tahun. Selamat Ulang Tahun. Iya. Baik, terima kasih. Buatan Lilin ya, Bi? Iya, Mbak. Siapa yang cerita tadi itu? Iya, Mbak Ara. Anaknya Mbak Ayu ya, Mbak Ara. Terima kasih. Bro Ayung juga terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Ya. Barangkali nggak serius atau apa gitu, mohon maaf ya Bro Ayung. Emang ngobrol begitulah. Biar nggak horor-horor banget. Dipikir-pikir benar juga, Bi. Tadi basement ya, underground teater. Itu bukan garpu tala, Bro Ayung. Itu tuh alat musik triangula apa ya? Oh. Yang segitiga itu loh, yang kentring gitu. Tadi habis tak terawang ke sana itu ternyata. Oke, itu aja. Jangan situ anggota. Mantan. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.